Setelah menuntut ilmu di Mekah selama 7 tahun, KH Hasyim Asy'ari kembali ke Jombang dengan tekad bulat untuk mengamalkan ilmunya. Ia disambut hangat oleh keluarga dan masyarakat setempat, namun ia menyadari bahwa kondisi umat Islam di tanah air masih memprihatinkan. Banyak masyarakat yang belum memahami ajaran Islam dengan benar, dan pendidikan agama masih terbatas. Hasyim Asy'ari pun memutuskan untuk mendirikan sebuah pesantren yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter santri yang mandiri dan berakhlak mulia. Ia memilih lokasi di Desa Tebu Ireng, yang saat itu dikenal sebagai daerah yang rawan dengan kemaksiatan, seperti perjudian dan minuman keras. Pada tahun 1899, KH Hasyim Asy'ari memulai pembangunan pesantren Tebu Ireng. Awalnya, pesantren ini sangat sederhana, hanya terdiri dari sebuah mushola kecil dan beberapa bilik bambu untuk tempat tinggal santri. Hasyim Asy'ari sendiri yang mengajar santri-santri pertama, yang jumlahnya hanya sekitar 8 orang. Kehidupan di pesantren sangat sederhana. Santri-santri harus mandiri, seperti mencari kayu bakar, memasak, dan membersihkan lingkungan pesantren. Namun, semangat belajar mereka sangat tinggi. Hasyim Asy'ari mengajarkan berbagai disiplin ilmu, seperti fikih, tauhid, tasawuf, dan bahasa Arab. Pendirian pesantren Tebu Ireng tidak berjalan mulus. Banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari dalam maupun luar. Beberapa warga sekitar yang terbiasa dengan kemaksiatan merasa terganggu dengan kehadiran pesantren. Mereka sering mengganggu aktivitas pesantren, seperti melempari batu ke arah mushola atau mengancam santri-santri. Suatu malam, sekelompok orang yang tidak senang dengan pesantren mencoba membakar mushola. Namun, ajaibnya, api yang mereka nyalakan tidak bisa membakar bangunan mushola. Mereka pun ketakutan dan lari terbirit-birit. Kejadian ini membuat warga sekitar mulai menghormati KH Hasyim Asy'ari dan pesantrennya. Selama mengelola pesantren, KH Hasyim Asy'ari sering menunjukkan karomah keistimewaan yang membuat santri dan masyarakat semakin yakin akan kebesaran Allah SWT. Suatu hari, pesantren kehabisan beras, dan santri-santri mulai khawatir tidak bisa makan. Hasyim Asy'ari pun berdoa dengan khusyuk, lalu meminta santri untuk mengambil air dari sumur pesantren. Ajaibnya, air tersebut berubah menjadi nasi yang cukup untuk memberi makan seluruh santri. Kejadian-kejadian seperti ini membuat nama pesantren Tebu Ireng semakin terkenal. Banyak orang dari berbagai daerah datang untuk belajar dan meminta berkah dari KH Hasyim Asy'ari. Seiring waktu, pesantren Tebu Ireng berkembang pesat. Jumlah santri meningkat drastis, dari puluhan menjadi ratusan. Bahkan ribuan. KH Hasyim Asy'ari pun mulai membangun fasilitas-fasilitas baru, seperti asrama santri, perpustakaan, dan ruang kelas yang lebih besar. Ia juga mengundang ulama-ulama terkemuka untuk mengajar di pesantren, seperti KH Wahab Hasbullah dan KH Bisri Syansuri. Pesantren Tebu Ireng tidak hanya menjadi tempat belajar agama, tetapi juga pusat pergerakan umat Islam dalam melawan penjajahan Belanda. KH Hasyim Asy'ari menerapkan sistem pendidikan yang holistik di pesantren Tebu Ireng. Selain mengajarkan ilmu agama, ia juga menekankan pentingnya akhlak mulia, kemandirian, dan kepedulian sosial. Santri-santri diajarkan untuk hidup sederhana, disiplin, dan menghormati sesama. Ia juga memperkenalkan sistem madrasah, di mana santri belajar dengan kurikulum yang terstruktur. Hal ini menjadi terobosan besar dalam dunia pendidikan pesantren di Indonesia. Pesantren Tebu Ireng tidak hanya berpengaruh di Jombang, tetapi juga di seluruh Indonesia. Banyak alumni pesantren ini yang menjadi ulama, tokoh masyarakat, dan pejuang kemerdekaan. Pesantren Tebu Ireng juga menjadi inspirasi bagi berdirinya pesantren-pesantren lain di Nusantara.